ataupun kelompok tertentu saja. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, saudara-saudara anggota MPR dan hadirin yang kami muliakan. Hari ini adalah hari bersejarah. Pada hari ini kita telah membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang gigih, teguh, konsisten dalam perjuangan demokrasinya. Sejak mula merintis kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencita-citakan adanya pemerintahan demokratis dari rakyat untuk rakyat. Sejarah mencatat, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan segala keterbatasannya. BPUPKI adalah badan pertama yang mencoba mempersosialisasikan. Kita masih mengikuti bersama proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ya, begitu ya. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Namun kita harus break sejenak, pemirsa tetaplah di live event Bangkit Indonesiaku. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Bangkit Indonesiaku, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. Sambil kita masih menantikan nanti pidato pertama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia 2009-2014. Kita kembali berdiskusi pada kesempatan kali ini. Pak Mubarak mungkin bisa memberikan sedikit komentarnya ya soal tadi pengambilan sumpah dan lain sebagainya. Saya ngikutin upacara pelantikan Presiden beberapa ya, Pak Habibie, Gus Dur, dulu waktu saya anggota MPR. Saya ngeliat ini ya sama lah ya, sama. Nah, sedikit tadi ada Pak Taufik Kemas, Ketua ya MPR. kita maklumi lah kan grogi dikit nggak apa-apa lah. Tapi itu bukan monopoli. sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Pak SB dan Pak Budiono ketika mengucapkan sumpahnya firm ya. Oh, firm bagus. Dan yang saya senang kan berdampingan dengan Pak JK di situ. Itu kan pendidikan untuk generasi yang akan datang. Dan Pak JK tampaknya juga sangat rilis sekali, bergembira. Ada Pak Trisno, Pak Habibie pada hadir. Itu menurut saya itu pendidikan sangat bagus untuk generasi yang akan datang. Dan tampaknya 647 anggota MPR yang hadir bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Hanya beberapa gelintir saja yang tidak hadir dan sudah sesuai dengan quorum begitu. Walaupun sempat ada isu ya, DPD akan melakukan boikot kemarin. Itu citra negatif sebetulnya. Iya, itu. Karena biar bagaimanapun kan ini kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok yang ada di sini. Iya betul. Bagaimana juga dengan tamu-tamu negara, para utusan khusus yang diundang dan akhirnya datang. Pak Ege, apa yang Anda lihat? Oh iya, luar biasa ya, karena kita lihat sebagian besar memang berusaha mengirimkan utusan, beberapa justru kepala negara atau kepala pemerintahan. Cuma tadi saya melihat, kalau saya tidak keliru, itu ada Paul Wolfowitz tadi ya, pimpinan tertinggi IMF mungkin ya. Tadi tidak diumumkan, karena mungkin kalau diumumkan citranya jadi agak buruk. Saya katakan diskusi beberapa hari yang lalu tentang kabinet neoliberalisme mendapat penguatan, pembenaran. Tapi di sisi lain sekali lagi saya ingin mengatakan ini adalah puncak prestasi MPR sebetulnya kalau ini berjalan bagus ya. Karena ini kan mungkin di sisi lain nanti sidang-sidang penting MPR adalah perubahan Undang-Undang Dasar atau impeachment. Atau menutup suatu 5 tahun ke depan. Lagi dengan jadi baik, gitu. hanya kalau kemungkinan ada impeachment, sidang luar biasa MPR begitu, lalu kemudian ada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan karena pada itu saya saat berharap berakhirnya mudah-mudahan periode SB Budiono. Pak Taufik Kemas lebih lancar ini ya ke depannya, karena tadi agak banyak tersendat-sendat. Walaupun sekali lagi ya dalam pelantikan Presiden Amerika Serikat pun bahkan Presiden dan mereka yang mengucapkan sumpah melakukan kesalahan gitu. Kita kan tidak ya tadi bagus itulah sedikit menghibur kita. Walaupun ini agak penting, mudah-mudahan ke depan Pak Taufik Kemasnya lancar nih. Ke depan dalam upacara ini juga, karena tadi setiap dia bicara saya agak takut dia salah ucap misalnya. Baik, kalau dari sisi komunikasi politik bagaimana Anda menilainya? Baik itu kemudian pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR Pak Taufik Kemas maupun juga para utusan-utusan khusus para negara sahabat. Ini pidatonya masih berlangsung. Kita berbicara ketika pidatonya berlangsung, tapi pada awal tadi dia menyampaikan dengan sangat baik bagaimana bangsa ini sudah melalui perjalanan panjangnya. Sebetulnya isi pidato inaugurasi pasti menuju ke sana. Karena itu saya sangat menunggu
Pak SBY misalnya kalau betul yang dipakai terminologi Obama untuk juga menyampaikan kira-kira sebetulnya hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Taufik Kemas ini. Perjalanan bangsa, siapa yang gigih mempertahankan bangsa di saat susah, apa kesulitan kita sekarang, bagaimana semua ini bangkit, bahkan kapan perlu mengirim pesan kepada dunia Islam atau dunia di luar sana dan lain-lain. Bahkan mengutip beberapa misalnya bisa saja ayat agama atau juga puisi-puisi penting. Jadi ini menjadi penting, kita sedang menunggu pidato pertama dalam pelantikan Presiden, tapi kira-kira arahnya ke sana kemungkinan oleh untuk Pak Taufik Kemas pada saat Seperti ini. itu ya Pak Mubarak, ada bocoran-bocoran tidak? Jangan-jangan nanti pidatonya lebih Untuk spesifik untuk pidato begitu. pertama itu. Untuk pidato pertama itu seperti apa? Ya pasti ini sesuatu yang baru. Iya. Ya. Memang Obama itu memberi inspirasi ya. Kita melihat bukan Amerikanya, tapi Obamanya. Isi pidato. Ya, Obama itu merupakan pembaharuan untuk Amerika. Nah, kita itu niru substansi pembaharuannya. Jadi kalau hari ini Pak Presiden berpidato itu sesuatu hal yang baru. Toh ritual ini kan bukan sesuatu yang Oke, sakral. baiklah kalau begitu langsung saja kita ikuti pidato pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari gedung DPR MPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya muliakan para kepala negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang saya hormati para ketua, para wakil ketua, dan anggota lembaga-lembaga negara. Yang mulia para duta besar serta para pimpinan organisasi internasional. Yang saya hormati para gubernur, kepala daerah seluruh Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan. Hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan Saudara Profesor Dr. Budiono baru saja mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengemban amanah rakyat 5 tahun mendatang. Pada kesempatan yang bersejarah dan insya Allah penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota MPR RI, pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota DPD RI, beserta pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara lainnya masa bakti 2004-2009 yang telah bersama-sama bekerja keras membangun bangsa dan negara kita menuju masa depan yang lebih baik. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 yang telah mendampingi saya selama 5 tahun terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian saudara, baik kepada pemerintah maupun kepada bangsa dan negara. Pengabdian saudara tercatat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa dan akan dikenang sepanjang masa.
kepada segenap jajaran Kabinet Indonesia Bersatu masa bakti 2004-2009, saya ucapkan pula terima kasih dan penghargaan saya atas upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan dan menyukseskan program-program pembangunan nasional yang syarat dengan tantangan dan permasalahan yang rumit. Saudara-saudara, kita baru saja melewati periode sejarah 2004-2009 yang penuh dengan tantangan. Hari ini, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berbesar hati. Di tengah gejolak dan krisis politik di berbagai wilayah dunia, kita tetap tegak dan tegar sebagai negara demokrasi yang makin kuat dan stabil. Di tengah badai finansial dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan nomor 3 tertinggi di dunia. Di tengah maraknya konflik dan disintegrasi di belahan dunia lain, bangsa Indonesia semakin rukun dan bersatu. Karena itu, tepatlah kalau dalam beberapa hari ini di berbagai televisi internasional muncul tayangan yang menyebut bangsa kita sebagai Remarkable Indonesia, bangsa yang dinilai berhasil dalam mengatasi krisis dan tantangan yang berat dan kompleks 10 tahun terakhir ini. Namun, semua itu janganlah membuat kita lengah, lalai, apalagi besar kepala. Ingat, pekerjaan besar kita masih belum selesai. Ibarat perjalanan sebuah kapal, ke depan kita akan mengarungi samudra yang penuh dengan gelombang dan badai. Di luar Indonesia, resesi perekonomian global belum sepenuhnya usai. Perdagangan dan arus investasi dunia belum pulih. Sementara itu harga minyak dan berbagai komoditas masih berfluktuasi yang dapat mengancam stabilitas dan kepastian ekonomi kita. Oleh karena itu, walaupun gejala perbaikan perekonomian dunia mulai terlihat, namun kita tidak boleh berhenti untuk terus memperkuat sendi-sendi perekonomian kita, seraya tetap melanjutkan upaya nasional untuk meminimalkan dampak dari krisis dunia dewasa ini. Di dalam negeri, kita bersyukur reformasi telah berjalan makin jauh, namun masih belum tuntas. Upaya untuk membangun good governance dan memberantas korupsi mulai membuahkan hasil, namun masih perlu terus ditingkatkan. Kemiskinan sudah banyak berkurang, namun upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu terus dilanjutkan. Pengalaman menunjukkan setiap prestasi yang kita capai biasanya akan disusul oleh tantangan-tantangan baru. Tetapi saya percaya semua tantangan itu, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum dapat kita bayangkan, akan dapat kita hadapi dan atasi bersama. Insya Allah, bangsa Indonesia akan terus maju, meningkatkan kehidupannya yang lebih baik. Saudara-saudara, tahun ini kita menyaksikan rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya dalam pemilihan umum yang berlangsung secara damai dan demokratis. Ini adalah kali ketiga kita mampu menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Kita semua mampu melaksanakan kompetisi politik dengan penuh etika dan kedewasaan. Dalam pemilihan umum, kalah atau menang adalah hal yang biasa. Dalam demokrasi, kita semua menang. Demokrasi menang, rakyat menang, Indonesia menang. Berkaitan dengan itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Prabowo Subianto, serta Bapak Muhammad Yusuf Kalla dan Bapak Wiranto,
atas partisipasi aktif dan kegigihan beliau-beliau sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan tahun 2009. Mereka adalah putra-putri bangsa yang ikut berjasa memekarkan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Hari ini saya mengajak segenap komponen bangsa untuk kembali bersatu dan bersama-sama membangun bangsa, membangun masa depan kita semua. Dengan semangat baru dan kebersamaan, mari kita songsong pembangunan 5 tahun ke depan dengan penuh optimisme dan rasa percaya diri. Dalam menjalankan amanah rakyat 5 tahun mendatang, saya bersama Wakil Presiden telah menetapkan program 100 hari, program 1 tahun, dan program 5 tahun ke depan. Esensi dari program pemerintahan 5 tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, prosperity, democracy, and justice. Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Ekonomi kita harus tumbuh semakin tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan, dan pertumbuhan disertai pemerataan. Kita juga ingin membangun tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. Kita juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan penghormatan terhadap praktek kehidupan yang non-diskriminatif, persamaan kesempatan dengan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah. Saudara-saudara, untuk mewujudkan cita-cita kita semua, utamanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan keadilan, ada sejumlah kunci sukses yang perlu kita pedomani dan jalankan bersama. Pertama, jangan pernah kita menyerah dan patah semangat. Ingat, segala keberhasilan monumental bangsa kita, dari revolusi, pembangunan nasional, reformasi, penyelesaian berbagai konflik, termasuk penanganan tsunami, semua ini hanya bisa dicapai dengan keuletan dan semangat tak kenal menyerah. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, kita harus selalu mengobarkan semangat harus bisa, can do spirit. Kedepan dengan semangat Indonesia bisa, kita akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis dunia. Dengan semangat inilah kita akan menegakkan good governance dan membasmi korupsi. Dengan semangat ini pula lah kita akan terus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kunci sukses yang kedua adalah perlu terus menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalam demokrasi, kita bisa berbeda pendapat, namun tidak berarti harus terpecah belah. Dalam demokrasi yang sehat, ada masanya kita berdebat, ada masanya kita merapatkan barisan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia yang kian berat, para pemimpin bangsa, apapun warna politiknya, harus bisa terus menjaga kekompakan, mencari solusi bersama, dan sedia berkorban untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam melanjutkan pembangunan bangsa yang tidak pernah sepi dari tantangan, dan dalam melaksanakan reformasi gelombang kedua 10 tahun mendatang, marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan kita. Kunci sukses yang ketiga adalah kita harus menjaga jati diri kita, keindonesiaan kita. Yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah budaya kita, way of life kita, dan keindonesiaan kita.
Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah. Keindonesiaan kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebinekaan, kekeluargaan, kesantunan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan rasa kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus selalu kita jaga, kita pupuk dan kita suburkan di hati sanubari kita dan di hati anak-anak kita. Inilah modal sosial dan potensi nasional yang paling berharga. Hadirin yang saya muliakan, rakyat Indonesia yang saya banggakan. Mengakhiri pidato ini, saya mengajak segenap rakyat Indonesia untuk terus melangkah maju sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun, dan bersatu. Bangsa yang senantiasa tegak dan tegar menghadapi tantangan, berlandaskan 4 pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kepada para tamu negara-negara sahabat yang berada di tengah-tengah kita, terimalah salam persahabatan bangsa Indonesia. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya juga akan mengambil bagian sebagaimana disampaikan oleh Bapak Taufik Kemas tadi untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sultan Brunei Darussalam, Paduka Yang Mulia Sultan Hasan Al-Bolkiah, Presiden Timor Leste Yang Mulia Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Singapura Yang Mulia Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Yang Mulia Kevin Rudd, dan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada utusan khusus dari Thailand, Republik Korea, Amerika Serikat, Republik Ceko, Sri Lanka, Selandia Baru, Jepang, dan Filipina. Kedatangan sahabat-sahabat internasional dalam inaugurasi hari ini merupakan simbol goodwill dan kehormatan yang tiada taranya bagi bangsa Indonesia. Kepada dunia internasional, saya ingin menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik bebas aktif dan akan terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia. Indonesia akan mengobarkan nasionalisme yang sejuk, yang moderat, dan yang penuh persahabatan, sekaligus mengusung internasionalisme yang dinamis. Indonesia kini menghadapi lingkungan strategis yang baru, di mana tidak ada negara yang menganggap Indonesia musuh dan tidak ada negara yang dianggap Indonesia sebagai musuh. Dengan demikian, Indonesia kini dapat dengan leluasa menjalankan all directions foreign policy, di mana kita dapat mempunyai a million friends and zero enemy. Indonesia akan bekerja sama dengan siapapun yang memiliki niat dan tujuan yang sama, utamanya untuk membangun tatanan dunia yang damai, adil, demokratis, dan sejahtera. Indonesia akan terus berada di garis depan dalam upaya untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik. Kami akan terus menjadi pelopor dalam upaya penyelamatan bumi dari perubahan iklim, dalam reformasi ekonomi dunia, utamanya melalui G20, dalam memperjuangkan Millennium Development Goals, dalam memajukan multilateralisme melalui perserikatan bangsa-bangsa, dan dalam mendorong tercapainya kerukunan antar peradaban, harmony among civilizations. Di tingkat kawasan, Indonesia akan terus berikhtiar bersama negara-negara ASEAN lainnya untuk mewujudkan komunitas ASEAN dan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, sejahtera, dan dinamis. Akhirnya kepada segenap rakyat Indonesia dimanapun saudara berada, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah saudara berikan kepada saya dan Profesor Budiono untuk melanjutkan kepemimpinan nasional 5 tahun mendatang. Mari kita lanjutkan kerja keras dan kerja cerdas kita
guna mencapai prestasi pembangunannya lebih baik lagi di masa depan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam membangun bangsa dan negara menuju bangsa yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara. Ya, itu tadi pidato kenegaraan pertama ya setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tadi memang ada beberapa poin tadi ya. Jadi mungkin akan kita bahas nanti. Tapi kita kenalkan ada satu lagi tamu kita, Pak Sugeng Saryadi, Chairman dari Sugeng Saryadi School of Government sekarang. Selamat datang Pak Sugeng. Selamat datang Pak Sugeng ya. Selamat siang. Nanti kita akan komentar lebih jauh mengenai poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Live Event Bangkit Indonesiaku. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla didampingi pimpinan MPR, diikuti para tamu negara meninggalkan ruang sidang paripurna. Ya, tampaknya seluruh prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 sudah berakhir. Presiden dan Wakil Presiden SBY dan Budiono meninggalkan ruang tempat pelantikan di gedung DPR MPR didampingi oleh Ketua MPR Taufik Kemas dan pimpinan MPR yang lainnya. Ya, cukup mengharukan begitu ya Indra ya. Mengharukan artinya memang di sini mudah-mudahan setelah pelantikan ini memang sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan oleh Presiden Yudhoyono saat waktu itu saat menjadi capres ya. Ada beberapa target kerja yang harus dicapai dalam beberapa hari ke depan, terutama yang paling utama adalah pertumbuhan ekonomi begitu ya. Iya, kan ada programnya 100 hari, program jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Ya, ini adalah momen ketika Presiden SBY mendapatkan selamat ya dari istri tercintanya, Ibu Negara, Ibu Ani Bambang Yudhoyono. Dan sebelumnya tadi sejumlah anggota DPR dan DPD memberikan ucapan selamat kepada Presiden. Bang Effendi, memang ini yang menjadi fokus perhatian kita selama beberapa jam ini dari mulai pukul 10 tadi adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sedikit melupakan Pak Budiono begitu. Iya, kabinet presidensial, lalu kemudian sistem pemerintahan kita juga dalam konteks bukan karena sosoknya, bukan karena pribadinya. Iya bisa juga, tapi lebih pada kita melihat bagaimana seorang disebutkan tadi seorang kembali menjadi bahkan dinilai oleh Mas Sugeng Saryadi more presidential than before gitu. Jadi kelihatan betul bahwa dia tadi dalam menyampaikan pidato itu 20 menitan kira-kira, sangat rileks dan kemudian hanya 2 kali mengulang kata gitu. Yang lain mengalir begitu dan lancar. Dan itu pun gitu. sebelumnya disebutkan saya ulangi. Iya, begitu. jadi betul-betul Jadi mantap. sangat firm, cukup percaya diri. Iya. Apakah ini tanda-tanda yang bagus Pak Sugeng? Saya kira
bukan hanya untuk Presiden SBY, tetapi ini juga tadi Anda menanyakan mengenai fokus kepada Budiono. Budiono menurut saya mampu menempatkan diri sebagai wakil presiden. Tapi yang lebih menarik lagi adalah Yusuf Kalla. He is a man to be respected. Saya tidak lihat dia menganut apa semacam post power syndrome. Tidak ada kecanggungan sama sekali. Tidak ada rasa misalnya, bayangkan ya, orang dari posisi yang begitu tinggi kemudian kalah dalam pemilu, dia datang dengan jiwa besar. I think he should get our credit to be respected. Dan Budiono mampu menempatkan diri, tidak misalnya menunjukkan apa itu senyum yang berlebihan dan lain-lain. Bagi mungkin ini untuk edukasi politik ini di Amerika tidak berlaku, tapi di timur kayak kita ini sangat berlaku. Dan ini barangkali versi ya, moga-moga ini ya, kita akan dalam situasi bangkitnya apa tadi? Indonesia. Bangkit Indonesia. Indonesia bisa, kata Pak SBY. Kurang bijak lah kalau hari ini untuk first day ini kita melakukan banyak kritikan. Tunggu saja nanti sesudah ini. Tapi menurut saya ini menjadi pendidikan politik yang bukan main. Saya singgung lagi, mengagumkan tadi waktu harus kita kasih credit point, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, mari kita melakukan Indonesia Raya bersama-sama. Ini menunjukkan semangat. Bayangkan di tengah-tengah tamu-tamu termasuk orang Malaysia. Siapa itu? Perdana Menteri Malaysia. Saya kira Malaysia belajar dari kita betapa rasa menyanyikan dengan bangsaan sendirinya dan bersama-sama, dan jangan lupa dan terdengar Fesi ya dan suaranya Maulana, Pak lagu SBY. Indonesia Raya, national anthem kita, one of the best. Jadi ini juga membangkitkan bagi pelajaran buat Horta, buat Singapura, buat Malaysia, buat Australia. Jadi Indonesia, buat Brunei. Negara sebesar kita ternyata datangnya dia melihat betapa itu jiwa, the soul of the nation itu ada di sana. Jadi ini nasionalisme yang begitu besar. Jadi jangan kita kalau mau itu lagi mempunyai perbedaan pendapat dengan negara tetangga, menunjukkannya dengan emosi. Nanti kita lanjutkan. Baik, saya juga akan bertanya kepada Pak Ahmad Mubarak juga. Indra, silakan. Ya, dan pemirsa kami masih akan kembali dalam live event Bangkit Indonesiaku sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ya Zelda, baru saja pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd baru saja selesai, dan ini merupakan kunjungan pertama, betul sekali, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua. Dan kami belum mengetahui secara persis apa isi dari pembicaraan tadi, tapi diperkirakan akan memberikan ucapan selamat sekali lagi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juga kami mendapatkan informasi dari staf kepresidenan akan membicarakan sejumlah kerjasama bilateral, diantaranya perdagangan begitu, dan tadi sempat terjadi pembicaraan empat mata antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dengan hanya ditemani oleh Dino Patijalal, juga dengan seorang penerjemah, dan pertemuan empat mata tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit dan kemudian masuk staf dari Presiden, diantaranya Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda serta Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, juga tampak tadi ada Sudi Silalahi begitu. Dan pertemuan tadi berlangsung berarti sekitar 1 jam, dan dapat kami sampaikan bahwa besok rencananya akan dilakukan pengumuman anggota kabinet, tapi belum diketahui pasti kapan akan diumumkan waktunya begitu. Tapi tadi kami sempat berbincang secara informal dengan Presiden menanyakan kapan pengumuman anggota kabinet akan disampaikan, namun Presiden sempat menyatakan bahwa belum, masih dalam proses begitu. Dan berarti belum jelas juga kapan pelantikan akan dilakukan, apakah tetap pada tanggal 22 seperti yang direncanakan sebelumnya atau akan mundur lagi begitu. Namun berdasarkan pantauan kami di sini hari ini belum hadir juga Kuntoro Mangku Subroto yang tadi siang sudah menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, tapi tampaknya hingga sore ini belum muncul di Istana Negara. Zelda.